pelosok Kabupaten Pacitan berdiri sebuah istana yang besar dan mewah. Bentuknya mirip Gedung Putih di Amerika. Megah sekali. Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal mengulas sebuah bangunan yang super monumental. Ginilah, kalau dilihat dari luar, bangunan putih yang megah ini tuh beneran kelihatan kayak salah satu ikon arsitektur paling terkenal di Amerika. Tapi percaya nggak? Begitu kita masuk ke dalam, tempat ini ternyata menyimpan sebuah kisah cinta dari tanah air kita sendiri yang sangat personal, syarat sejarah, dan wow, luar biasa mendalam. Ini adalah sebuah museum yang dibangun oleh mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai persembahan cinta kepada almarhum istrinya, Ibu Ani Yudhoyono. Nah, biar lebih gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas istana yang mirip Gedung Putih ini. Terus, kita ulas 4 dekade kisah cinta di baliknya. Ketiga, kita telusuri perjalanan masa muda Pak SBY di lantai 1. Keempat, kita nikmati seni dan kenangan di lantai 2. Dan terakhir, info soal tiket serta makna kehidupan dari tempat ini. Oke, masuk ke bagian pertama, istana mirip Gedung Putih. Bayangkan kita sekarang lagi berdiri tepat di anak tangga depan bangunan yang ukurannya benar-benar masif ini. Waktu pertama kali lihat bangunan putih yang super besar dan mewah ini, yang letaknya ada di Kabupaten Pacitan, mungkin kalian bakal langsung berhenti sejenak dan ngebatin. Wah, tunggu dulu, ini beneran kayak Gedung Putih di Amerika nggak sih? Tapi fakta mengejutkannya nih, megastruktur ini sama sekali bukan pusat pemerintahan atau kantor kepresidenan. Bayangin aja, bangunan raksasa seluas 7.500 meter persegi yang dikerjain sama 60 pekerja di atas lahan 1,5 hektar ini ternyata adalah sebuah monumen cinta. Ya, betul banget. Ini adalah wujud penghormatan abadi dari Presiden ke-6 kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang dibangun khusus untuk almarhumah istri tercintanya, Ibu Ani Yudhoyono. Museum SBY Ani bukan hanya sekedar tempat pamer koleksi, tapi juga sebuah perjalanan emosional yang akan membawa sedulur-sedulur pada kisah cinta yang sangat romantis. Dan ada satu hal yang unik banget. Kontras suasananya tuh langsung kerasa begitu kita melangkah ngelewatin pintu utama. Di luar, udara Pacitan kan bisa dibilang cukup panas dan terik ya. Tapi begitu masuk, wow, kita langsung disambut sama kemewahan dan sejuknya AC. Bener-bener bikin suasana jadi intim dan nyaman banget buat meresapi setiap kepingan sejarah di dalamnya. Lanjut ke bagian kedua, 4 dekade kisah cinta. Di sini kita bakal lihat gimana sih perjalanan masa lalu ini bisa jadi semacam jangkar emosional buat keseluruhan museum. Jadi gini ceritanya, semuanya tuh berawal di tahun 1973, tepatnya di Akademi Militer Magelang. Waktu itu Pak SBY masih jadi taruna tingkat 4. Di sanalah beliau ketemu sama Ibu Ani yang notabene adalah putri dari Gubernur Akademi Militer saat itu. Nah, pandangan pertama ini ternyata memicu romansa yang luar biasa kuat. Mereka kemudian menikah di tanggal 30 Juli 1976. Tapi sayangnya, di tahun 2019, Ibu Ani berpulang karena kanker darah. Karena merasa kehilangan separuh jiwanya, tepat setahun setelahnya, yaitu di tahun 2020, Pak SBY mulai ngebangun tempat ini sebagai saksi cinta abadi mereka. Kalau kita perhatiin ya, di balik arsitektur yang megah dan kokoh itu, ada fondasi yang nggak kelihatan tapi dalam banget maknanya. Mulai dari kebiasaan mereka bertukar surat cinta tulisan tangan pas lagi LDR-an, puisi-puisi romantis buatan Pak SBY muda, sampai kemitraan yang benar-benar teguh. Ibu Ani tuh nggak pernah mundur selangkah pun. Beliau selalu ngasih dukungan moral yang luar biasa kuat, apalagi pas Pak SBY lagi ngadepin badai tantangan militer dan politik yang paling berat dalam karirnya. Cinta Pak SBY dan Bu Ani muncul dari pandangan pertama yang kemudian berlanjut hingga lebih dari 4 dekade. Pada awal tahun 1973, di Balai Taruna Magelang, Pak SBY yang saat itu adalah taruna tingkat 4 di Akmil bertemu dengan Bu Ani untuk pertama kalinya. Bu Ani adalah putri ketiga dari Sarwo Edi Wibowo, Gubernur Akmil saat itu. Pertemuan ini menjadi awal dari kisah cinta mereka. Pak SBY yang tinggi, gagah dan berprestasi langsung menarik perhatian Bu Ani. Sementara Pak SBY juga merasakan getaran yang sama. Setelah pertemuan pertama tersebut, Pak SBY dan Bu Ani mulai berpacaran. Mereka menjalani hubungan jarak jauh selama 3 tahun.
Mereka berkomunikasi melalui surat-surat yang penuh dengan ungkapan cinta dan puisi-puisi romantis yang ditulis oleh Pak SBY. Pada 30 Juli 1976, Pak SBY dan Bu Ani mengikat janji suci pernikahan. Sejak itu, Bu Ani selalu berada di sisi Pak SBY. Beliau tidak pernah bergeser selangkah pun, terutama saat menghadapi masa-masa sulit. Ketika Pak SBY menghadapi tekanan politik atau tantangan besar dalam hidupnya, Bu Ani selalu memberikan dukungan moral dan emosional. Hingga akhirnya Tuhan memanggil Bu Ani pada Juni 2019 karena penyakit kanker darah. Pak SBY tampak terpukul sekali. Separuh jiwanya hilang. Kini dunia tak lagi sama. Begitu kata Pak SBY. Kepergian Bu Ani adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi Pak SBY. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, perjalanan SBY di lantai 1. Setelah kita tahu kisah cinta luar biasa yang jadi dasar tempat ini, sekarang kita melangkah ke lantai 1. Lantai ini memang didedikasikan penuh buat nunjukin garis waktu kehidupan pribadi dan profesional Pak SBY. Jujur aja, kerasa mencengangkan banget waktu ngelihat kontras antara masa kecilnya yang sangat sederhana dengan bangunan luar biasa yang dia bikin sekarang. Coba bayangin, kita lagi berdiri di tengah kompleks museum raksasa seluas 7.500 meter persegi cuma buat ngelihat replika kamar masa kecil Pak SBY yang ukurannya sempit banget, cuma 2 kali 1,5 meter. Lantai ini beneran ngasih gambaran yang hidup banget. Kita bisa lihat pameran perjalanan karir militernya dari bawah sampai akhirnya jadi presiden. Ada juga replika kamar taruna militernya yang super rapi dan penuh disiplin. Tapi yang bikin senyum-senyum sendiri, kita juga bisa nemuin sisi masa mudanya yang sangat akrab sama kita. Ada gitar kayu, terus ada poster The Beatles. Masa kecil, siapa yang nyangka coba Bapak Presiden kita ini dulunya anak band. Beliau megang posisi bass di band lokalnya dan sering banget manggung buat ngeramein acara 17-an di kampung halamannya. Asyik banget kan? Ada poster band The Beatles yang merupakan band favorit Pak SBY dan sebuah gitar kayu. Saat muda dulu, Pak SBY memang gemar bermain musik. Dia punya sebuah band dan bermain di posisi bass. Mereka kerap tampil di acara 17-an Agustus kampung. Kalau ini adalah replika kamar Pak SBY saat di Akmil Magelang. Barang-barang dan posisinya dibuat sama persis dengan aslinya dulu. Rapi banget ya. Memang kamar taruna di Akmil harus selalu rapi. Jika berantakan, bisa kena hukuman berat dari pengawas. Berbagai keberhasilan Pak SBY semasa masih menjadi tentara hingga menjadi presiden dipajang di lantai 1. Berjalan-jalan di sini membuat wawasan saya bertambah. Setidaknya saya jadi tahu tentang perjuangan seorang tentara dari level bawah hingga ke puncak karirnya. Pak SBY terkenal sebagai jenderal pemikir. Wawasannya luas. Itu tidak mengherankan karena Pak SBY doyan banget baca buku. Koleksi buku pribadinya ada sekitar 50.000. Sebanyak 15.000 diantaranya dipajang di museum ini. Katanya semuanya sudah dibaca oleh beliau. Dari puluhan ribu buku tersebut, ada 500 buku yang disebut sangat mempengaruhi kerangka berpikir Pak SBY. Terus nih, coba perhatiin angka yang luar biasa satu ini. 15.000. Yap, angka ini nunjukin jumlah pasti koleksi buku pribadi yang udah dibaca sama Pak SBY sepanjang hidupnya. Dan sekarang, ribuan buku itu dipajang dengan sangat rapi di dalam museum ini. Tapi dari ke-15.000 buku tadi, ada satu hal yang esensial banget. Pak SBY kan emang dikenal luas sebagai sosok jenderal pemikir. Nah, ternyata dari tumpukan raksasa itu, 14.500 diantaranya adalah buku pengetahuan umum. Sementara itu, ada 500 buku spesifik yang benar-benar jadi fondasi dan sangat ngebentuk rangka berpikir beliau sejak masih jadi prajurit sampai akhirnya menjabat sebagai presiden. Sekarang kita ke bagian keempat, seni dan kenangan di lantai 2. Yuk kita naik ke atas, ke area yang bisa dibilang sebagai inti emosional paling mendalam dari monumen ini.
Kalau lantai 1 tadi fokusnya ke dinamika karir politik dan militer yang keras dan disiplin, nah lantai 2 ini suasananya berubah jadi lembut banget. Bener-bener kerasa kayak sebuah dialog artistik yang indah antara seorang suami dan mendiang istrinya. Di lantai ini kita bisa nemuin banyak kenangan dan memorabilia Ibu Ani, termasuk karya-karya fotografi level profesional punya beliau. Dan yang bikin makin spesial, karya-karya itu dipajang berdampingan sama lukisan pemandangan alam karya Pak SBY yang dibuat dengan sangat tulus. Disinilah ikatan batin mereka kerasa paling kuat. Semasa hidupnya, Ibu Ani tuh seneng dan jago banget ngabadikan keindahan alam lewat lensa kamera. Hasil fotografinya benar-benar luar biasa. Dan yang bikin merinding haru, pada tahun 2019, Pak SBY mulai ambil kuas dan ikut melukis alam. Ini bukan cuma sekedar hobi dadakan loh. Melukis jadi cara Pak SBY buat nyembuhin duka mendalamnya, sekaligus jadi langkah puitis buat terus nemenin warisan seni mendiang istri tercintanya. Keren juga ya museum ini. Berdasarkan info yang saya peroleh, Museum SBY Ani adalah museum kepresidenan pertama di Asia. Namun, untuk berkunjung ke sini tidak gratis. Kita mesti membeli tiket seharga 50.000 per orang. Untuk wisatawan luar negeri, tiketnya lebih mahal, yakni 100.000. Tapi untuk warga Pacitan, harganya lebih murah, yakni hanya 25.000 saja. Terlepas dari pro kontra semasa pembangunannya, isi yang ditampilkan di museum ini sangat inspiratif. Bisa menjadi bahan edukasi dan penyemangat kita untuk maju. Kita sampai di bagian kelima, tiket dan makna kehidupan. Mari kita bahas gimana caranya kalau kalian mau ngerasain langsung ruang inspiratif ini, sekaligus memetik pesan mendalam dari sana. Tapi sebelum ngomongin soal tiket dan semacamnya, kita harus sadar dulu seberapa besar nilai sejarah dari bangunan ini. Monumen megah di pelosok Pacitan ini rupanya megang sebuah gelar yang luar biasa loh. Ini adalah museum kepresidenan pertama di seluruh benua Asia. Keren banget kan? Nah, buat kalian yang udah ada rencana mau ke sana, museum ini pakai sistem harga tiket berjenjang yang menurut saya bijak banget. Kategori pengunjungnya dibagi 3. Buat warga asli Pacitan cukup bayar Rp25.000 aja. Buat wisatawan domestik Rp50.000. Dan buat turis mancanegara Rp100.000. Percaya deh, ini tuh investasi yang sangat kecil kalau dibandingin sama wawasan sejarah berharga yang bakal kalian dapat di dalam. Pada akhirnya, kalau kita sejenak ngelupain soal politik dan segala kemegahan arsitekturnya, ulasan kita kali ini sebenarnya menyoroti sebuah nilai edukasi yang sangat-sangat manusiawi. Bangunan ini seolah jadi saksi bisu dari sebuah ungkapan klasik yang selalu relevan. Di balik pria yang sukses, selalu ada perempuan yang gak kalah hebatnya, yang selalu setia menopang dan ngasih kekuatan tanpa henti. Sebagai penutup dari ulasan kali ini, saya pengen kita semua merenungkan satu hal. Melihat gimana rasa kehilangan yang begitu dalam, ternyata bisa diubah jadi sebuah karya sejarah yang menginspirasi banyak orang. Nah, kira-kira warisan cinta dan dedikasi seperti apa nih yang kelak bakal kalian tinggalkan untuk dilihat dunia? Terima kasih banyak ya udah nemenin pembahasan ini. Teruslah merawat cinta dan jangan pernah berhenti belajar dari kehidupan.